Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV ya. Hari ini hari Senin, tanggal 24 November tahun 2025. Nah, gimana kabar Senin kalian ya? Apakah seru hari ini? Ada IPO baru nih, RLCO. Belum dicek sih ini perusahaan apaan ya. Nah, hari ini Inet nih naik ARA ya 25%, BRMS naik, Cuan naik, Bumi sedikit turun, dan YP juga naik lah ya. Banyak yang naik ya saham ini, saham krenyes. CDIA oke, Bupa naik lagi nih, Bode OOH naik, Petro naik nih, sama Mina. Ya, saham-saham konglo pada on fire ya. Dan ini bukan konglo sih yang ini saham-saham yang berhubungan dengan si YP ini nih. Jadi ya ini saham perkabelan lagi pada oke ya. Cuma nggak bagi dividen ya. Nah, kabar IHSG gimana nih hari ini? By the way, gue nggak pegang saham-saham begituan ya. Gue cuma lihat sekilas aja. Gue sih ngikutin, cuma nggak masuk ya. Gua nggak berani. Nah, terus IHSG hari ini ada di angka 8.570. Wih, naik 1,85% ya, kencang banget hari ini naiknya ya. Dan ATH lagi nih ya, udah ATH lagi aja nih IHSG. Bentar lagi mau 9.000 nih. Gimana tapi dengan portofolio kalian, apakah ikutan ATH juga ya, pada hijau atau masih floating minus ya? Ya disyukuri aja lah ya. Kalau mau floating profit ya bersyukur, kalau floating minus ya syukuri aja lah. Apalagi kalau kalian menganut dividen investing dan baru masuk ya setahun 2 tahun lah ibaratnya gitu ya, terimalah floating loss ya. Itu wajar kok ya, asal kalian pilih perusahaannya yang benar ya, yang bagi dividen benar-benar rutin ya. Kalau floating loss untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun awal itu merupakan hal yang wajar kok ya. Jadi jangan takut ya. Nanti juga setelah 3, 4, 5 tahun ke depan ya akan berbalik cuan ya. Jadi dari dividen udah ketutup tuh, udah kegulung. Apalagi dividennya di compounding ya. Jadi duitnya nggak gulung terus gitu. Nah, hari ini valuasi transaksinya gede banget ya, 40 triliun. 40,6 triliun ya hari ini. Wah, keren banget ya. Pantesan IHSG naik kenceng ya. Kemungkinan karena rebalancing MSCI juga ya, Pak. Saham-saham siapa tuh, Pak Konglo ya, Pak Pepe atau siapa? Gua nggak terlalu ngerti ya gitu-gituannya. Jadi gua skip sih sebenarnya gitu. Foreign buy-nya hari ini net buy ya, net buy 3 triliunan ya. Jadi ya asing kayaknya masuk nih hari ini. Kita lihat di watchlist apakah banking naik. Enggak terlalu sih ya, bukan di banking berarti ya, berarti di saham konglo lah kalau menurut gua ya naiknya. Oke, nggak ngaruh lah ya buat kita yang pegang dividen investing, mau naik mau turun ya kita slow aja lah ya. Nah, hari ini gua pengen bahas saham Astra International ya, atau CASI. Gimana nih prospeknya? Sekarang kan udah harganya di 6.475 ya. Terakhir kita bahas untuk Q2-nya di harga 5.025 ya kemarin. Kalau lu beli di harga 5.000-an ya udah cuan, floating profit berapa nih? Kurang lebih 30%-an lah ya. Mantep banget ya. Ada yang pegang sahamnya atau enggak ya, balik lagi ya ke pilihan masing-masing. Tapi ini perusahaan bagus kok ya, meskipun dividen yieldnya nggak di atas 10% sih, tapi ini oke banget ya. Apalagi nih untuk transaksi hariannya gede banget ya. Hari ini dia 464 miliar ya transaksi hariannya. Jadi kalau duit lu ya udah ratusan M ya masuk sini ya merem lah.
1 detik juga udah dapat barang dan udah cair ya kalau mau beli, dan kalau jual ya 1 detik udah terjual ya, 100, 200, 300, 400 miliar langsung cair. Nah, lembar sahamnya ada di angka 40 miliaran, harga hari ini closing di 6.475 ya. Year to date lah tuh 32% ya, tapi nggak secara year to date sih, 3 bulan, 4 bulanan berarti. Nah, dari bulan Juni dia mulai kenceng ya. Oke, market cap-nya ada di angka 262 triliun ya. Jadi ini perusahaan gede banget ya, induknya United Tractor ya, terus siapa lagi, Auto ya, anaknya dia AALI, banyak sih anak perusahaan si Astra ya. Dia mah udah kelas berat ya, perusahaannya udah keren banget lah. Nah, total ekuitas dia di Q3 ini naik ya, jadi 227 triliun. Harga bukunya sih berarti 5.610 ya. Sekarang harga dia kan 6.475, jadi PBP-nya 1,15 kali ya. Liabilitasnya ya lumayan ya, 95%, 215 triliunan lah ya. Jadi total asetnya 442,9 triliun ya. Total aset itu adalah total ekuitas ditambah dengan total liabilitas ya, jadinya itu adalah aset ya. PE dia ada di angka 8 kali ya di Q3 sekarang untuk hari ini ya. Terus laba ditahannya belum nih, kita cek aja ya. ASII, nah, terus finansial, ini laporan keuangan ya, kalian bisa baca di IDX/Labke gitu, cari aja di Google langsung muncul. Mata uangnya rupiah, terus pembulatannya ke miliaran ya, berarti nambah 0,9 di belakangnya. Nah, dia lebih rapi ya, jadi kelihatannya angkanya lebih sedikit. Langsung aja cari laba yang, nah, laba yang ditahan ini 214.173. Ingat ya, tadi kan satuannya miliaran, berarti kan tambah 690 ya di belakangnya, berarti 214 triliun ya. Nah, gitu. Laba ditahannya ada 214 triliun ya. Terus revenue-nya Q3 2025 ya, kalau dilihat sih stagnan lah ya, Q1, Q2, Q3 nggak bertumbuh banyak. Di situ-situ aja, malah cenderung turun daripada Q1 ya. Kalau dari Q2 sih naik sedikit ya. Q3 dapat 80,7 triliun ya. Kalau banding 2024 gimana nih? Turun ya Q3 secara year on year. Secara full year 2024 330, dan sekarang 2025 kurang lebih 324-an ya. Berarti turun sedikit lah ya. Otomotif ya lagi stagnan ya, karena banyak ya kendaraan mobil listrik juga banyak, itu ngaruh. Terus ya ekonominya ya emang lagi melehoi aja ya sekarang. Gross profitnya 17,4 triliun, masih anteng ya di angka 20%-an lebih ya. Net profitnya 11% ya untuk Q3, dapat 8,9 triliun. Secara EPS Q3 naik ya, jadinya 221. Nah, untuk proyeksi secara full year kurang lebih secara anualis EPS-nya dia 806 perak. Nah, 806 ya EPS-nya. Terus dia DER-nya berapa nih? Dividen payout ratio 48% ya untuk 2024. Nah, kita pakai yang mana nih? Ya konservatif aja dulu ya, samain 48%. Berarti untuk Q3 ini 806 dikali 48% sama dengan 386 perak ya per lembar.
Berarti yield dividennya secara full year kurang lebih 5,9 atau 6% ya. 6%-an nih. Jadi kalau tertarik ya 6% di harga sekarang ya. Itu pun kalau DPR-nya ya. Salah kok, DPR ya, dividen payout ratio 48%. Nah, cuman kalau beli sekarang lu nggak bakalan dapet segini ya, full segini, soalnya dia udah bagi interim di Oktober kemarin ya. Nah, ini payment date-nya 31 Oktober dan berarti cum date-nya 13 Oktoberan lah ya. Dia bagi interim 98 ya. 98 berarti kalau di harga sekarang berapa nih? Iya, 1,5% ya. Interimnya kalau dapat di harga sekarang ibaratnya gitu ya. Nanti sisanya berarti kalau beli di harga sekarang ya. Nah, sisanya lu cuma dapat final ya. Final nanti di bulan Juni nih baginya. Bayarnya di Juni ini, kadang Mei juga sih, kebanyakan Mei sih, cuma kemarin Juni, anggaplah Mei atau Juni lah ya, sama aja lah, nggak jauh. Sisanya 4,46% ya, kurang lebih ini untuk di harga sekarang. Jika lu beli di harga sekarang, lu bakal dapetin dividen final sebesar 4,46% ya. Itu pun kalau DPR-nya ya 48%. Ini udah konservatif sih sebenarnya 48%. Sebelumnya dia bagi 62% juga nih, 2023, 22, kadang 89 ya. Cuma sebelumnya ya kecil-kecil ya, 40, 39. Nah, kita coba kalau 62 berapa persen nih jadinya? 62 ya. Sisanya sih 6% ya, tapi kita ikutin yang tahun lalu aja lah ya, biar nggak terlalu ngaco ya, biar nggak terlalu pede kita, jadi lebih konservatif gitu. Jadi lu memutuskannya lebih hati-hati gitu. Jadi jika 4,46% lu merasa cukup ya, dan karena ini kan ASI coy katanya, jadi perusahaan oke banget ini, jadi nggak apa-apa lah gua dapat final segini ya, it's okay ya. Itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Nah, jadi harga warasnya untuk Q3 nih berada di angka 3.869 ya, sampai dengan 7.738 ya, udah mendekati harga atas ya. Ini harga, kita kasih harga best price lah ya. Best price nya berarti kan ya minimal kita dapat 10% ya. Kalau 10% ya ini harganya 3.869. Cuma masalahnya bisa nggak dia menyentuh harga segitu? Nah, kemarin aja dia paling kecil di 4.500-an ya, itu udah paling jelek lah ibaratnya. Nah, kalau lu dapet di 4.500 ya sekarang udah 6.500 ya, udah cuan banyak ya di perusahaan gede begini, kapan lagi kan? Nah, berarti best price-nya segini ya, 3.800. Tapi kan susah dapatnya. Jadi anggaplah 4.500 lah. Kita kasih keringanan sama ASI ya, soalnya kalau ke 3.800 sulit ya. Sulit banget jika menyentuh ke situ, karena ini perusahaan bagus. Jadi ngapain juga dihargain murah ya. Kalau harganya menyentuh harga tersebut ya otomatis pada langsung diserbu, nggak lama kemudian ya naik lagi harganya gitu. Dengan catatan kinerjanya bagus ya. Kalau kinerjanya jelek ya harga mengikuti lah gitu. Nah oke, kayaknya untuk pembahasan CSI segitu dulu ya. Semoga jelas ya poin-poinnya dan lu bisa nangkep poin utamanya ya, meskipun kebanyakan ya omongan yang gak jelas gitu ya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.